Semangat pagi semuanya. Perkenalkan kami mahasiswa agroteknologi dari kelas Agroteknologi D, mata kuliah sumber daya lahan kelapa sawit. Kami dari kelompok 9, saya Dwi Angelia Tambah dengan NIM 243307611104 dan teman saya Niko Sebastian Sabarat dengan NIM 243307611123. Kali ini kami akan menjelaskan tentang critical review jurnal ilmiah agroteknologi. Semoga video kali ini bermanfaat untuk kalian semua yang menonton. Selamat menyaksikan. Baik, kita masuk ke pembahasan tentang critical review jurnal. Judul yang kami ambil yaitu identifikasi vegetasi gulma di lahan tanaman belum menghasilkan atau TBM kelapa sawit di lahan marginal. Langsung saja kita masuk ke identitas jurnal. Adapun identitas jurnalnya yang pertama judul artikel. Judulnya tadi sudah saya sebutkan. Lalu penulisnya yaitu Fradila Swandi, Ranando, Yudia Asmi, dan Rizky Mariandi. Lalu institusi asalnya itu berasal dari Program Studi Agroteknologi, Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan. Nama jurnal ini yaitu Jurnal Ilmiah Biosaintropis dan tahun edisinya itu terbit pada Agustus 2024. Nah, latar belakang dari dibuatnya penelitian ini adalah gulma. Nah, gulma kan merupakan salah satu faktor pembatas pertumbuhan tanaman kelapa sawit, terutama pada fase tanaman belum menghasilkan. Nah, keberadaan gulma di lahan marginal tentu sangat penting atau sangat berpotensi semakin mengganggu perkembangan tanaman. Maka dari itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa banyak gulma yang berada di lahan TBM, sehingga nanti akan lanjut ke tahap penanganan atau penanggulangan setelah sudah diketahui seberapa banyak gulma yang ada. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama, mengidentifikasi jenis-jenis vegetasi gulma yang tumbuh di lahan TBM kelapa sawit pada lahan marginal. Lalu yang kedua, untuk menganalisis keanekaragaman, dominasi, dan struktur komunitas gulma sebagai dasar strategi pengelolaan gulma yang tepat. Seperti yang saya sudah bilang tadi, bahwa penelitian ini bertujuan untuk bagaimana kita mencari tahu seberapa banyak vegetasi gulma yang berada pada lahan kebun kelapa sawit. Lanjut ke metode penelitian yang digunakan oleh penulis. Ada berbagai macam teknik yang dilakukan. Yang pertama, jenis penelitiannya ini adalah penelitian yang dilakukan secara survei deskriptif, langsung ke lapangannya. Lalu lokasi yang digunakan adalah lahan TBM kelapa sawit di lahan marginal. Dan teknik sampling yang digunakan adalah metode kuadrat 1x1 meter pada beberapa titik acak. Dan yang terakhir, analisis data yang dicari ada beberapa jenis. Yang pertama adalah INP atau indeks nilai penting, lalu indeks keanekaragaman Shannon-Wiener, lalu indeks dominansi Simpson, dan yang terakhir adalah indeks keseragaman. Nah, hasil penelitian dari penulis ini adalah ditemukannya spesies gulma di lahan tersebut. Jadi, ada beberapa jumlah spesies gulma di berbagai jenis famili, baik golongan semusim ataupun tahunan. Dan keanekaragaman gulma tergolong sedang ya di lahan yang diteliti dan menunjukkan bahwa ekosistem gulma cukup stabil namun tetap perlu dikelola. Dan nilai yang kedua itu nilai INP-nya. Jadi beberapa jenis gulma menunjukkan nilai INP tinggi, namun sebagian juga ada yang nilai INP-nya rendah. Dan yang terakhir, penyebaran gulmanya. Penyebaran gulma di lahan tersebut dipengaruhi oleh beberapa kondisi, yaitu kondisi fisik lahan seperti kelembapan, cahaya, dan kesuburan tanah. Nah, di sini sudah ditunjukin juga tabel dari jurnal tersebut. Ada beberapa tabel. Tabel yang pertama itu tabel jenis gulma pada perkebunan kelapa sawit. Jadi di sini sudah diberitahu ada berapa banyak gulma yang ditemukan. Seperti tabel pertama ini ada 6 jenis gulma yang masuk ke kategori gulma berdaun lebar. Lalu ada 4 jenis gulma yang masuk ke kategori gulma rumputan. Lalu pada tabel yang kedua, ini itu tentang komposisi gulma pada perkebunan kelapa sawit. Di tabel ini itu sudah diberitahu atau sudah dicantumkan berapa saja hasil dari jumlah individu setiap jenis gulmanya. Jadi setiap gulmanya yang sudah didapatkan dihitung ada berapa banyak individu per gulmanya, dan total seluruh gulma, seluruh spesies, yaitu jumlah individunya sebanyak 334 individu. Nah, lanjut
ke tabel yang ketiga. Tabel ini itu berisi struktur vegetasi gulma pada perkebunan sawit TBM. Jadi pada tabel yang terakhir ini ada struktur vegetasi gulma pada perkebunan sawit. Jadi ada nilai sign and winner-nya. Di sini sudah diberitahu seberapa banyak atau seberapa banyak persen dari setiap jenis gulma nilai sign and winner-nya. Lanjut kesimpulan yang diberikan penulis. Dari penelitian kali ini, penulis dapat menyimpulkan bahwa yang pertama, vegetasi gulma di lahan TBM kelapa sawit pada lahan marginal tersebut ada yang keanekaragamannya sedang dan ada didominasi oleh beberapa spesies yang cukup agresif. Lalu yang kedua, informasi ini cukup penting sebagai dasar pertimbangan dalam pengelolaan gulma secara spesifik lokasi, terutama di lahan dengan keterbatasan kesuburan. Dan yang terakhir, pengendalian gulma sebaiknya dilakukan sejak dini agar tidak mengganggu pertumbuhan tanaman kelapa sawit. Jadi saran yang bisa kami berikan untuk jurnal ini yaitu sebaiknya penelitian selanjutnya menggunakan pendekatan komparatif antar lokasi atau musim. Dan juga perlu pembahasan lebih lanjut mengenai bagaimana gulma yang ditemukan mempengaruhi pertumbuhan kelapa sawit secara langsung. Dan semoga saran strategi atau pengendalian gulma akan sangat menambah rekomendasi artikel. Baik, itu saja penjelasan tentang jurnal yang pertama. Jurnal yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Niko. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi jurnal yang akan saya jelaskan, yaitu yang berjudul Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit atau Elaeis guineensis Jack pada fase tanaman belum menghasilkan, yang berbasis instrumen presisi GPS Android. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu ada identitas jurnal. Jadi di identitas jurnal itu, yang pertama itu ada judul artikel, yaitu sama seperti yang tadi, pengelolaan kebun kelapa sawit atau Elaeis guineensis Jack pada fase tanaman belum menghasilkan, berbasis instrumen presisi GPS Android. Dan penulisnya ada Dedi Wahyudi, Irwan Kamil Siregar, dan Diki Agustiawan. Jurnal ini termasuk Agro Estate Vol 8 2 Desember 2024. ISSN-nya 25800957 atau cetak 2656 sampai 4815 atau online. Institusinya dari Politeknik Pembangunan Pertanian Medan. Kita masuk ke ringkasan isi jurnal bagian pertama. Indonesia merupakan produsen utama minyak kelapa sawit dunia dengan kontribusi 55% dari produksi global. Namun pengelolaan kelapa sawit sering tidak optimal, terutama setelah terjadi pengalihan kepemilikan. Kebun fase TBM atau tanaman belum menghasilkan seringkali mengalami permasalahan seperti populasi, tanaman tidak ideal, degradasi kesuburan tanah, dan serangan gulma. Penelitian ini bertujuan menerapkan teknologi berbasis GPS Android untuk mendukung pemilik baru dalam merencanakan perbaikan kebun secara efisien. Kita masuk ke ringkasan isi jurnal bagian 2, yaitu penelitian dilakukan secara kuantitatif, deskriptif di Kebun Praktik Politeknik Pembangunan Pertanian Medan pada Oktober sampai November 2024. Alat yang digunakan berupa HP atau Android dengan aplikasi GPS, Fields Area, Measure, and Excel. Data dikumpulkan melalui pengukuran luas lahan, perhitungan populasi ideal tanaman dan kebutuhan bibit pengganti, serta estimasi biaya pengelolaan kebun selama 6 bulan. Lanjut ke ringkasan isi jurnal yang bagian 3, pengukuran luas lahan menggunakan aplikasi GPS menghasilkan area 0,5 hektar. Populasi ideal berdasarkan jarak tanam 9 meter kali 7,8 meter adalah 71 tanaman. Populasi nyata di lapangan hanya 36 tanaman akibat kematian karena hama. Maka kebutuhan bibit mengganti sebanyak 35 tanaman. Ringkasan isi jurnal yang kebagian 4. Biaya total pengelolaan selama 6 bulan untuk lahan 0,5 hektar adalah Rp4.845.500, mencakup pembelian bibit, penanaman, perawatan, pemupukan, pengendalian gulma, hama, penyakit, dan perawatan tanaman lama.
Perbandingan dengan studi sebelumnya menunjukkan biaya lebih tinggi karena adanya penggantian tanaman baru. Lanjut ke ringkasan isi jurnal bagian 5. Penggunaan teknologi GPS Android terbukti efektif untuk memperbaiki kebun sawit TBM ataupun tanaman belum menghasilkan melalui perhitungan populasi dan estimasi biaya yang akurat. Diperoleh populasi ideal 71 tanaman dengan total biaya Rp4.845.500. Disarankan pengembangan teknologi pemantauan otomatis berbasis sensor cerdas untuk mendukung pemeliharaan TBM secara real time. Untuk saran pengembangannya, yang pertama, penelitian lanjutan di berbagai lokasi kebun dengan kondisi yang berbeda. Dan yang kedua, penggabungan teknologi GPS dengan sensor real time untuk kesehatan tanaman dan kesuburan tanah. Dan yang ketiga, peningkatan pelatihan bagi petani tentang pemanfaatan teknologi yang presisi. Untuk kesimpulannya yang terakhir, penelitian ini menegaskan pentingnya penggunaan teknologi presisi berbasis GPS Android dalam mendukung pemilik baru kebun saat fase TBM ataupun tanaman belum menghasilkan untuk mengelola kebun secara efisien dan produktif. Dengan perhitungan populasi yang tepat dan estimasi biaya terukur, produktivitas kebun dapat ditingkatkan sekaligus mendorong keberlanjutan lingkungan. Sekian, terima kasih.